biarlah firman-Mu melalui Ibu Leli mengajar kami, mengkoreksi kami, dan membuat kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami juga yang memiliki roh hikmat dan wahyu semakin dipertajam, semakin Kau pakai lebih dalam lagi, agar kami mengerti Tuhan, apa yang Kau mau kami lakukan dalam hidup kami. Setiap kami yang ada di sini Tuhan, biarlah kami dapat terus bertumbuh seperti yang Tuhan mau, memenuhi standar kerajaan Allah. Dan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, ahli waris kerajaan Allah. Semakin Kau percantik, semakin Engkau buat luar biasa lagi melalui kebenaran firman yang akan disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan, Saudara Kudus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, share screen ya Bu Hildaya. Ya shalom Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan. Ada bapaknya enggak ini? Ada ya, puji Tuhan. Ibu-ibu, bapak-ibu yang luar biasa, hari ini kalau jam-jam segini biasanya jam sibuk ya. Eh, Termasuk saya kadang jam segini ini, wah gitu ya. Tapi puji Tuhan, eh, kita semuanya bisa meluangkan waktu. Memang keselamatan itu harus diusahakan. Tadi ada yang mengatakan kesehatan harus diusahakan. Sehat itu memang harus diusahakan. Keselamatan juga harus dikerjakan. Kekudusan harus dikejar. Jadi tidak ada yang semua serba instan. Kita memang sudah sejak kita terima Tuhan Yesus, darah Yesus sudah menebus dosa kita. De jure secara hukum semua sudah sah. Tapi de facto kenyataannya kita harus mengerjakan. Ya, jadi seperti firman Tuhan, ndaklah kamu kudus karena aku kudus, kata Tuhan begitu. Ndaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna, begitu ya. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, puji Tuhan, eh saya itu selalu berpikir bahwa begini, mengapa ya sampai hari ini Tuhan memilih saya, Bapak, Ibu, saudara dan saya ya, khususnya saya. Padahal dahulu saya tidak pernah berpikir untuk kenal Tuhan Yesus. Di keyakinan saya yang lama, menyebut Yesus itu dosa, Bapak Ibu ya. Menyebut orang Kristen itu, wah, sebutannya luar biasa gitu ya. Nanti kalau mati dipenteng dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, jadi takut gitu. Menyebut nama Yesus dosa. Ya itu, tapi satu hari saya berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan memilih saya. Dan ternyata saat itu adalah masa kritis saya karena saya harus memilih ikut dunia atau ikut Tuhan Yesus. Ya, satu saat karena ada hambatan fisik saya karena sakit mulai 2 tahun sehingga meninggalkan bekas sakit gitu ya. Lalu dari situ sehingga banyak hal tekanan dari sekitar, sehingga ada rasa minder, ada rasa tertekan, sehingga yang muncul apa Bapak Ibu? Yang muncul bukan mengampuni, yang muncul adalah mau balas dendam, gitu ya. Awas ya kalau engkau menyakiti aku, satu saat aku akan ketip saja engkau sudah jatuh. Nah, bisa dibayangkan berarti itu menggunakan kuasa-kuasa lain. Ketika saya menjalani proses untuk menjadi eh, bisa menguasai kekuatan lain, Bapak Ibu, disitulah Tuhan Yesus menjumpai saya dan saya ikut Tuhan Yesus. Semua diletakkan. Nah, belakangan saya tahu bahwa ternyata itu bukan kemauan saya, Bapak Ibu. Sama dengan Bapak Ibu, saudara dan saya, bahwa itu ternyata adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Siapa kita ini? Ya,
Kayak lagu itu, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Ya, siapakah aku ini? Terus bingung, di lagu itu terus bingung dengan apa aku membalasnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, bahwa kita ini dipilih Tuhan, ternyata dijadikan biji mata Allah. Dan satu hal lagi, kita dipilih untuk menjadi ahli waris. Siapa ahli waris itu? Kita tahu bahwa ada peristiwa di dunia ini bahwa kadang orang tuanya masih ada, mereka sudah berebut waris. Bahkan orang tuanya merelakan rumahnya dijual supaya untuk anaknya. Ternyata ketika orang tua sudah tidak punya apa-apa, dia diusir dari rumah dan sebagainya. Itu adalah orang-orang di luar sana. Tetapi bagi kita ahli waris, ini adalah satu karunia dan anugerah yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi siapakah kita, gitu ya? Siapakah kita? Nah, siapakah kita dan siapa yang bisa mendapatkan ahli waris itu? Anak atau hamba? Tentu yang mendapat ahli waris adalah anak. Nah, hamba itu ibarat seorang pekerja gitu ya. Dia tidak akan mendapatkan ahli waris. Dia tidak akan mendapatkan hak waris dari yang diikutinya. Tetapi anak, dia adalah memiliki hak waris atas orang tuanya. Ya. Siapa hamba itu? Ya. Dahulu kita ini adalah hamba dosa. Ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita gitu ya, tok 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 gitu ya. Siapa yang bisa membukakan pintu biar aku masuk dan aku mau makan bersama-sama dengan dia? Nah, saat itu, wah, Bapak, Ibu, dan saya membukakan pintu. Oh, Engkau Tuhan, mari masuk. Mari masuk, gitu ya. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Wah, sejak saat itu hati kita teduh, tenang. Ada roh yang kudus itu masuk. Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Sejak saat itu, kita bukan lagi hamba dosa. Karena seluruh dosa sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Jadi kalau berdoa, bagaimana? Apakah masih di dalam kekalahan? Waduh Tuhan, ampuni aku Tuhan berdosa, ini terus berdosa terus. Bagaimana mengakui dosa terus? Kapan diampuninya gitu ya Bapak Ibu ya? Jadi kita katakan bahwa aku ahli waris kerajaan Allah. Aku sekarang ini bukan lagi hamba dosa, tetapi aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan sekarang aku adalah ciptaan baru, karena Yesus sudah ada di dalamku. Tadi mari masuk Tuhan, Engkau tinggal di dalamku. Saat itu yang tinggal di dalam kita adalah Tuhan Yesus bersama Allah Bapa dan Roh Kudus masuk di dalam kita. Wah, ini satu karunia yang luar biasa, ya. Nah, saat itu status kita bukan lagi hamba, hamba dosa. Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, jadi kita ini sudah ditebus dari dosa, dari hamba dosa, dari roh perbudakan, dari kutuk, dari segala hutang. Hutang dosa sudah dipakukan di kayu salib. Semuanya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Lalu kita diberikan apa? Kuasa untuk menjadi anak. Anak-anak Allah di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sekarang kita itu siapa? Manusia atau anak Allah? Halo, anak-anak Allah? Ya, kita adalah anak-anak Allah. Sejak kapan? Sejak darah Yesus sudah membayar lunas dosa kita dipindahkan dari hamba dosa sudah ditebus. Kita dipindahkan dari daerah kutuk kepada daerah kerajaan anaknya yang ajaib. Kita dijadikan anak-anak Allah. Nah, firman Tuhan katakan, jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris. Ya, ahli waris itu berhak memiliki harta kekayaan bapaknya. Ya, ahli waris itu berhak memiliki apa yang bapak punya, itu kepunyaannya juga. Nah, sejak saat itu kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita berdoa siapa? Oh, kita anak Allah. Loh, bukan manusia, Bu. Kita manusia. Ya, secara fisik ya, secara fisik kita masih menginjakkan kaki di bumi ini, kita masih butuh makan, butuh minum, kita bekerja, itu layaknya sebagai manusia. Tetapi status kita di alam roh, kita ini bukan manusia lagi, tetapi status kita adalah anak-anak Allah. Mengapa? Karena status manusia di alam roh itu lebih rendah dari anak-anak Allah. Status di alam roh sebagai manusia, maka dia akan tinggal di daerah kutub, di mana di situ masih banyak penderitaan, sakit penyakit, kutuk, dan sebagainya. Hidup dengan penuh segala dosa, penderitaan, kekurangan, dan sebagainya. Tetapi hidup di daerah anugerah sebagai anak-anak Allah, seluruhnya adalah anugerah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kita sudah dipindahkan dari daerah kutuk kepada hidup. Nah, dari tadinya hamba, kita dijadikan ahli waris kerajaan Allah. Ya, Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, ya, tadi dari hamba dijadikan anak. Kalau anak adalah ahli waris. Nah, dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wah, ada banyak orang yang salah persepsi. Pokoknya ikut Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Udah diberkati, berkat, berkat, berkat. Semuanya berkat. Itu dulu saya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu enggak ada di sini. Karena dulu ketika saya bertobat terima Tuhan Yesus, saya langsung masuk, belum ngerti apa-apa, langsung langsung masuk dalam pelayanan dan pagi siang malam melayani, lalu dengan sukacita aku diberkati diberkati. Tapi ternyata tidak paham betul bahwa harusnya sebagai anak Allah dia sudah pindah daerah di Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 9. Jikalau kita di dalam Yesus, kita diberikan benih ilahi, dan orang yang di dalam Yesus, yang di dalamnya ada benih ilahi, tidak dapat berbuat dosa. Tetapi kenyataannya apa? Walaupun pagi, siang, malam masuk dalam, wah ini pelayanan, ini hebat ini, aku diberkati, yang dipikirkan berkat, berkat, berkat. Jadi bagaimana kalau tidak ada berkat, baru teriak, Tuhan, di mana ini berkatmu? Kenapa berkatnya nggak jalan gitu ya? Lalu ketika tersandung dalam satu persoalan, tumbang begitu. Karena apa? Benih ilahi itu tidak kuat, tidak tumbuh di dalamnya, dan tidak menyadari bahwa statusnya adalah sebagai anak
anak Allah. Semuanya persoalan yang terkait dengan kutuk sudah diselesaikan. Nah, sebenarnya apa yang pindah, Bapak Ibu ya? Yang pindah itu adalah kesadarannya. Kesadaran kita itu loh, bahwa kita itu bukan manusia yang penuh dengan segala dosa, tetapi kita itu sudah diangkat, ditebus oleh darah Yesus dan kita dijadikan anak-anak Allah. Kita akan belajar tentang perumpamaan anak yang hilang, Bapak Ibu ya, yaitu Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Nah, pada satu saat ya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu, ada seorang bapak, dia punya dua anak, anak sulung dan anak bungsu. Bapaknya itu kaya, Bapak Ibu. Kurang lebih kayaknya dia pengusaha atau konglomerat kayak gitu ya. Dia kaya banget, ternaknya banyak gitu. Tetapi si anak bungsu ini, sebelum bapaknya meninggal, dia sudah dikuasai oleh keinginannya. Dia punya rencana yang banyak, rencana yang aneh. Bahwa dia pingin, Bapak, bagaimana kalau harta Bapak itu dibagi saja? Aku mau minta hak waris. Aku mau minta hakku sebagai anak. Nah, ini terjadi juga cerita ini sampai hari ini ya Bapak Ibu di dunia eh, di dunia yang fana ini gitu ya. Nah, lalu bapaknya ini sangat sayang kepada anak ini. Enggak boleh, enggak dikasih, boleh dikasih. Oh ya sudah gitu ya. Dikasih aja karena bapaknya juga dipikir bahwa oh meskipun dibagi juga masih banyak hartanya gitu ya. Lalu dia diberikan harta yang banyak oleh bapaknya. Tahu tidak, harta itu dipakai anak ini untuk berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Jadi Bapak Ibu, kalau seorang meninggalkan bapaknya, meninggalkan Tuhan Yesus, pasti ada sesuatu yang terjadi yang membawa dia pada satu persoalan, entah itu persoalan ekonomi, sakit penyakit, persoalan keluarga atau apapun, sehingga orang ini mengalami kesusahan kalau jauh dari bapaknya. Nah, sehingga dia pada satu saat ketika dia sudah jatuh di dalam kemiskinan, itu ya, dia lapar bahwa dia mau makan pun tidak bisa, Bapak Ibu ya. Tidak bisa. Itu. Kalau zaman sekarang ya mau makan apa ya? Nasi pakai garam atau apa ya mengais-ngais yang sampah yang ada makanan, sisa makanan kayak gitu ya. Tapi anak ini di zaman dahulu kan toko-toko nggak sebanyak sekarang kayak gitu ya. Jadi dia melamar jadi pekerja. Ya, pekerja seorang peternak babi dan dia lapar. Wah, mungkin pekerjanya itu, juragannya itu agak strength juga gitu ya. Ayo, kalau nggak kerja tidak dikasih makan gitu ya. Tapi si anak ini dia sangat lapar. Bagaimana? Lalu ia makan makanan babi itu, mengisi perutnya dengan makanan ampas yang menjadi makanan babi. Jadi, ketika seseorang jauh daripada Tuhan, yang dilakukan itu aneh-aneh Bapak Ibu ya. Dia sudah lupa kalau dia punya Tuhan. Seperti anak bungsu ini. Ya. Lalu pada satu saat dia sadar. Wah, kenapa aku di sini makan makanan babi? Makanan-makanan yang tidak layak gitu ya. Dia ingat bapaknya. Jadi anak ini diproses sehingga kesombongannya, keangkuhannya. Dia sadar, dia mulai datang. Oh, bapakku kan kaya gitu ya. Baiklah kalau begitu aku mau datang kepada dia, aku mau minta ampun, aku mau jadi pegawainya saja nggak apa-apa. Daripada menjadi pegawai juragan babi, lebih baik menjadi pegawai bapakku. Mau merendahkan diri, ya. Lalu dia datang kepada bapaknya. Dia datang dari jauh, lari dengan pakaian compang-camping dan mungkin baunya itu ya bau babi ya Bapak Ibu ya. Coba kalau kita ke pasar ya, pasar ikan, keluar gitu. Baju kita bau nggak? Bau pasar ya. Apalagi anak ini yang sehari-harinya dia merawat babi dan dia nggak punya apa-apa.
Sebenarnya ini karena salahnya siapa? Karena salahnya dia sendiri kan? Karena dosanya dia sendiri, tetapi dia mau merendahkan dirinya dan dia mau datang kepada bapaknya. Dari jauh bapaknya itu sudah melihat, wow, itu anakku. Padahal dia wajahnya sudah jelek, sudah kotor, sudah jorok. Kalau punya rambut, saya rasa rambutnya jadi panjang karena nggak kuat nyukur, kayak gitu ya. Kukunya sudah hitam semua, bau babi, kayak gitu ya. Tetapi bapak ini nggak pangling gitu ya. Dia nggak lupa sama anaknya. Dia mengingat anaknya ini yang disayanginya. Nah, lalu dia berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anakmu ya Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Ya, mungkin bahasa yang sekarang itu, aku jadi buruhnya Bapak juga tidak apa-apa ya Bapak. Aku minta ampun gitu ya. Tapi apa yang terjadi dengan bapak itu? Bapak itu merangkul dia, memeluknya, menciumnya, tidak peduli dia bau babi atau apa, nggak peduli, dia dirangkul, dia dicium, dia dipeluk, ya. Lalu apa kata bapak itu kepada hamba-hambanya? Bapak itu berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ya. Lalu Bapak itu berkata kepada para pegawai-pegawainya, bagaimana? Ayo cepat bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin di jarinya, sepatu pada kakinya. Ayo, ambil lembu yang tambun, ambil lembu yang gemuk, yang terbaik. Sembelihlah, ayo mari kita pesta. Bersukacita gitu ya. Karena anakku yang mati telah hidup kembali dan yang telah hilang ku dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, jadi si anak ini mulai didandani. Saya rasa dimandikan anak ini, dibersihkan, didandani, dipakaikan baju yang bersih, dikasih cincin, ya, lalu dipestakan, dikasih parfum, jadi wangi gitu ya. Jadi wah, seluruh pegawainya bersuka cita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seberat apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, sedalam apapun ia jatuh dalam dosa. Kalau dia mau merendahkan diri di hadapan Bapa, Bapa akan memeluknya. Dia akan memperhitungkannya kembali sebagai anak. Itulah kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya, yang tadinya kita adalah hamba dosa, yang ya karena nggak tahu kebenaran mungkin setelah jatuh dalam dosa, bertobat, jatuh dalam dosa lagi, bertobat, jatuh dalam dosa lagi, jatuh dalam dosa yang sama, jatuh dalam lubang yang sama. Tapi ingat, Allah Bapa itu memelukmu kalau mau bertobat. Dan sejak hari itu anak ini dipulihkan kembali kepada bapaknya. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada Maria Magdalena, dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, tapi Bapak Ibu ada satu peristiwa yang menarik. Kalau tadi yang anak bungsu banyak dibahas ya, tetapi dari sisi anak sulung ini jarang sekali dibahas. Lalu anak sulung ini bagaimana? Dia dengar, wah suara apa itu? Cung ceng, cung ceng, cung ceng gitu ya. Wah menari-nari, berpesta. Dia dari ladang, dia lari. Wah, dia ada apa? Ada apa? Dia pulang dari ladang, dia mendengar bunyi seruling, nyanyian, tari-tarian. Kalau sekarang gitu ya, saya rasa bapaknya itu menyewa apa ya, band yang terkenal kayak gitu ya. Ada suara musik, wah, riang gembira. Lalu si anak sulung ini tanya, dia bingung, ada apa? Ada apa kok rame-rame gitu ya. Lalu hamba itu berkata, adekmu, adekmu yang telah hilang, yang telah lama pergi, itu kembali dan ayahmu mengadakan pesta untuk adikmu. Adikmu kembali dengan sehat. Tuh, ya. Tetapi anak itu bagaimana?
Dia teriak kepada ayahnya, "Bapak," gitu ya. Protes dia. Wah, aku aja yang sudah lama di rumah Bapak tidak pernah disembelihkan lembu, tidak pernah aku disewakan eh, tim musik, wah gitu ya, tim penari, bersukacita, makan-makan yang banyak, tidak pernah. Kenapa ini si adik ini, gitu ya, si adik ini. Oh, begitu dia sudah berbuat banyak dosa, menghabiskan harta, tetapi kenapa dipestakan? Aku aja nggak pernah, gitu ya. Ya, eh lanjutnya di ayat berapa ya? Nah, lalu ayahnya menjawab begini, Bapak Ibu. Yang ayat 29. Maka marahlah anak sulung itu. Dia marah, ya. Marah kepada ayahnya, gerundel ngomel. Tetapi apa jawab ayahnya? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Oh, jawabnya dia, jawab anak itu. Aku ini sudah lama melayani Bapak. Sudah berapa tahun? Sudah sejak kecil kali ya. Dia melayani bapaknya sudah lama bertahun-tahun. Tetapi belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Kalau Bapak mengatakan ini selalu nurut. Dia adalah anak yang baik, anak yang pintar. Gitu ya. Anak yang menyenangkan, selalu menyenangkan hati bapaknya. Tetapi apa? Dia berkata, tetapi Bapak, kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tadi anak bungsu diberikan apa? Lembu. Tapi dia merasa seekor kambing pun itu loh tidak pernah aku dikasih. Kurang lebih Bapak itu pelit Kak gitu ya. Dia merasa begitu. Ya, tetapi baru saja datang si anak bapak yang memboroskan harta kekayaan bapak itu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelihkan anak lembu tambun untuk dia. Wah, bisa dibayangkan anak di muaranya bukan main gitu ya. Lalu apa? Kata-kata bapak, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Perhatikan Bapak Ibu yang ayat 31 ini. Engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Wah, ini saya nemu gambar yang, wah, si anak sulung dengan pakaiannya yang indah dia. Anakku, kenapa engkau marah? Apa yang punyaku, apa yang menjadi punyaku, ini punyamu. Jadi kalau engkau mau berpesta dengan kawanmu, berpestalah. Ya, jadi apa yang dipikirkan anak ini, anak sulung ini? Dia tidak merasa tinggal di rumah bapaknya sebagai anak, sebagai ahli waris. Dia tinggal di rumah bapaknya sebagai hamba. Bukankah banyak yang seperti itu? Dia ikut Tuhan Yesus, dia menjadi anak Bapa di surga. Sudah lama, bahkan sudah sejak lahir. Tapi tidak pernah merasakan bahwa diperlakukan sebagai anak. Hanya sebagai hamba yang selalu minta terus. Dan dia mau mengakui apa yang Bapak punya. Ini punyaku, itu dia takut. Wah, ini kan punya Bapak, bukan punyaku. Emas perak di gunung-gunung, kekayaan di seberang lautan itu kan punya Bapak, bukan punya aku. Jadi aku minta Bapak sedikit saja. Boleh ya Bapak sedikit saja. Ya, itu dulu Bapak Ibu doa saya sebelum ikut pemuritan, nggak ngerti kan. Kalau berdoa, Bapak, oh padahal nggak ngerti Bapak ya, masih Bapak, Tuhan, Roh Kudus campur gitu ya. Ya Bapak, ya Tuhanku gitu ya. Beri aku berkat Tuhan, rezeki Tuhan, sedikit saja Tuhan. Pasti aku bisa hidup Tuhan. Aku bisa makan Tuhan. Kenapa hari ini aku tidak bisa makan Tuhan? Oh sambil nangis. Oh Tuhan, gimana Tuhan? Hutangku banyak Tuhan. Tarik sana, tarik sini Tuhan. Aku banyak ditipu orang. Tuhan, Tuhan. Wah ini salahnya setan ini. Oh, gitu. Setan yang mencuri berkatku. Kayak gitu ya.
Ya nangis minta, ya Tuhan berikan aku rezeki Tuhan sedikit saja lu Tuhan, Tuhan gitu ya. Ya Bapak Ibu, ternyata apa? Setelah mengikuti pemuritan ini adalah pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu. Saya baru paham, ternyata saya ikut Tuhan Yesus itu mulai tahun 1977 Bapak Ibu ya. Bayangkan, sampai tahun 2014 saya tidak sadar kalau saya itu sebagai anak sulung posisinya. Punya bapak yang kaya, tapi saya selalu minta. Kalau minta itu kan berarti tidak punya, ya kan? Tidak merasa bapak itu kaya. Selalu masih minta, minta, terus minta berkatnya. Bangun tidur yang dipikirkan berkat. Bahkan zaman dahulu bangun tidur yang dipikirkan apa? Bukan berdoa tapi aduh komporku sudah nyala belum? Aku tak nyetek nih kompor dulu. Nanti kalau sudah mendidih tak tinggal doa. Nanti pasti itu pikirannya ke kompor. Waduh nanti ini kesiangan dan sebagainya. Kesibukan. Tidak merasa sebagai anak. Anak Allah yang memiliki yang menjadi ahli waris. Seperti anak sulung ini. Ikut Tuhan Yesus sudah berapa lama? Sudah berapa tahun? 10 tahun? 30 tahun? 40 tahun? 70 tahun? Apa yang didapat? Kesadaran apa yang dimiliki? Apakah masih merasa sebagai hamba? Oh Tuhan, akulah hambamu Tuhan yang tidak layak ini Tuhan. Aku hambamu ya Allahku, ya Tuhanku. Tidak jelas antara Allah dan Bapa. Itu apakah masih bingung? Kepada siapa minta? Kepada siapa berdoa? Bagaimana berdoa? Itu. Maunya itu ukurannya sendiri. Anak sulung ini kan maunya ukurannya sendiri. Maunya keinginannya sendiri dituruti. Itu kan. Maunya dia, oh mauku bapak itu menawari aku gitu loh. Mauku bapakku itu menyembelihkan kambing untuk aku gitu loh. Gitu ya. Maunya keinginannya. Padahal keinginannya dia berbeda dengan keinginannya bapak. Bukankah banyak begitu? Maunya keinginannya sendiri, sesuai dengan rencana, program, dan logikanya sendiri, tetapi sesungguhnya berbeda dengan keinginan Bapa kita. Berbeda dengan rancangan Bapa, sehingga kita ketika berdoa, kadang-kadang lupa bahwa bos kita itu adalah Allah Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, itu terbalik. Yang menjadi bos adalah orang itu sendiri. Dia berlaku seperti bos dan Allah Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus seolah seperti pelayannya. Apa buktinya? Kalau berdoa, Tuhan seperti di atas. Tuhan, ya Tuhan, tolong Tuhan, berkati dia Tuhan. Apa yang dia buat berhasil Tuhan, itu Tuhan, tolong Tuhan. Jagai dia Tuhan, gitu ya. Seolah-olah posisinya ada di atas. Tuhan sebagai pelayan. Nah, terus nanti aku sudah capek berdoa. Bahkan seperti seorang yang sedang menggedor-gedor pintu surga. Berpuasa, berdoa, bahkan tidak tidur. Berdoa, Tuhan, tolong itu Tuhan. Kenapa kok tidak menjawab doaku? Mengapa ini seperti berputar-putar Tuhan? Mengapa tidak kau jawab? Pelit gitu. Kayak kata anak sulung ini ya. Satu kambing pun aja nggak pernah dikasih Bapak. Walah Tuhan, Tuhan mau dikasih ya Tuhan, ya Bapa, ya Allahku, bingung gitu ya. Ya, mengapa? Karena yang ingin dipenuhi adalah sesuai programnya sendiri. Tetapi tidak pernah bertanya, ya Bapak, programmu seperti apa? Bahkan lupa. Sejak kita ditebus oleh darah Yesus, kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi yang menjadi bos kita adalah Tuhan Yesus. Kita ini sudah dijadikan miliknya, barang tebusan. Tetapi kadang ada orang yang mempertahankan kepada pikirannya sendiri. Ini programku Tuhan. Ini programku harus begini begitu. Nah terus bagaimana? Letakkan program pikiran diganti dengan pikiran Kristus. Maka apakah programnya itu gagal? Tidak akan pernah. Program itu akan berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Jadi kalau seorang hamba, seorang yang ada di daerah kutub, ini dia selalu minta saja.
Orang meminta itu kan tidak punya kan? Bangun tidur, ya Tuhan minta. Dulu Bapak Ibu saya kalau berdoa gini, gini nih Tuhan, Tuhan, aku itu kok, mbok gajiku itu naik gitu loh Tuhan. Saya pegawai negeri gajinya cuma berapa? 50.000 Bapak Ibu zaman dulu. Nggak cukup Tuhan, kalau tengah bulan sudah nggak cukup lagi. Minta Tuhan, tolong Tuhan berkati nih Tuhan. Waduh, kalau begitu saya usaha apa ya? Saya buka kue, saya mau buat kue, tak jual ah. Gitu. Untung, terima kasih Tuhan berkatmu berlimpah-limpah berkatmu baik Tuhan. Terus, oh Tuhan ini kok sedikit Tuhan, nggak cukup Tuhan. Minta Tuhan berkati Tuhan, gitu. Karena nggak sadar dengan meminta berkat, tolong Tuhan, buat ini sukses Tuhan, buat anakku sukses Tuhan, lulus dengan nilai yang baik Tuhan, gitu. Ya, itu saya Bapak Ibu ya. Dulu sebelum tahu pemuritan ini, Bu. Sampai saya gini, aduh ini berarti rezekiku ini diambil oleh setan ini gitu. Ya, setan dijadikan kambing hitam juga gitu. Padahal nggak tahu kemana larinya berkat itu ya. Tetapi kalau pemberi berkat, dia punya sesuatu dan dia memberi. Beda tipis antara meminta berkat dan memberi berkat. Dimulai dari mana berkat? Efesus 1 ayat 5, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi semua berkat itu diawali dari segala berkat yang ada di sorga. Berkat rohani. Jadi maka firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tuhan juga mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi segala sesuatu diawali di alam roh. Terjadilah di alam materi. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, coba lihat. Di alam rohnya ada apa? Waduh Bu, nggak bisa melihat. Tanya Roh Kudus. Roh Kudusnya yang ada di hati Bapak Ibu, di hati saya sama. Tuhan Yesusnya juga sama. Kuasanya sama. Mintalah petunjuknya Roh Kudus. Apa ini sebenarnya yang terjadi? Mengapa ini kok bulat aja seperti benang ruwet ini? Nggak selesai-selesai nih. Harus bagaimana ini Roh Kudus? Tunjukkanlah. Gitu ya. Nah, jadi dimulai dari segala berkat yang ada di alam roh. Gitu. Nah, Roma 12 ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Tadi saya sudah cerita di awal ya Bapak Ibu, ketika saya diolok orang, wah karena hambatan yang ada dalam saya berkata, oh awas kau. Nanti ketika aku sudah mencapai ilmu kesaktian tingkat tertentu, nanti aku ketipi saja engkau jatuh. Ya, itu karena apa? Manusiawinya dia ingin membalas dan mengutuk. Bahkan ada eh, saya kenal dengan beberapa orang yang di Jawa Timur ini terkenal gitu ya, terkenal dengan caroknya, terkenal dengan mantranya kayak gitu. Dia berkata, ayo Bu Leli, nanti kalau jam 12 malam keluar saja bawa pecut itu nanti dipecut aja, sebutkan namanya gitu ya. Nanti dia akan sengsara hidupnya seumur hidupnya. Wah, gitu. Itu luar biasa perjalanannya itu ya Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan menangkap saya dan ketika lah kalau sudah terjadi gimana? Dulu sudah mengutuk. Ya minta ampun sama Tuhan lalu cabut saja. Mungkin itu bisa jadi menghalangi berkat. Gitu kan? Jadi aku mengampuni si A si B yang dulu sudah pernah menyakiti dan sebagainya, ada memori buruk dan sebagainya. Mengampunimu, memberkatimu, dan aku cabut semua perkataan yang pernah aku lontarkan, perkataan kutuk itu. Aku bertobat minta ampun Tuhan. Aku cabut dalam nama Yesus dan sekarang aku memberkati engkau. Hidupmu menjadi penuh dengan segala berkat berlimpah-limpah. Engkau menemukan pekerjaan yang enak, mendapatkan penghasilan yang luar biasa, keluargamu bahagia, sehat, senantiasa. Begitu Bapak Ibu, ucapkan berkat kepada orang-orang itu.
Firman Tuhan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ketika engkau memberkati, itu sama dengan membuka pintu berkat untuk kita sendiri. Ya, bahkan kalau ada mantra-mantra Bapak Ibu, kutuk-kutuk, ketika engkau memberkati, maka itu ibarat apa ya? Kalau orang Jawa itu tolak balak gitu ya, nggak bisa kena mantra itu. Ya, oh, di sini ada satu kata mintalah berkat di Lukas 6 ayat 28. Ini tapi ada di TB1 dan sudah diperbaiki di TB2 Bapak Ibu ya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Beda tipis ya. Mintalah berkat. Kalau mintalah berkat, berkati dia Tuhan. Berarti yang disuruh memberkati siapa? Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berkata, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berarti yang diminta untuk memberkati siapa? Kita, atas nama Tuhan. Bless those who curse you. Jadi bless itu berkatilah. Ya, berkatilah. Jadi bukan mintalah berkat. Nah, itu Bapak Ibu. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lah ini gimana? Katanya tadi disuruh memberkati, tapi mengapa ini dikatakan mintalah, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini sering dipakai alasan, loh kan saya disuruh minta, gitu ya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, pahami dulu. Ayat ini adalah firman Tuhan atau kalimat firman Tuhan ini adalah perkataan atau perintah bersyarat. Ada syaratnya. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini syaratnya, ya. Jadi, wah, Tuhan kan berkata, mintalah maka akan diberi, ketoklah pintu maka akan dibukakan. Jadi, meskipun malam hari aku akan menggedor pintu sorga, Bapa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Wah, dia doa malam, sudah selesai, doa, sudah puas, puas. Puas apa? Nangis aku minta Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan. Gitu ya. Bukan saja mengetok, tapi ngedor-ngedor. Ya Tuhan tolong. Apakah Tuhan tidak menolong? Ada yang berkata begini ke saya, Bu Leli ngomong begitu. Kenyataannya doa saya dikabulkan juga. Gitu. Buktinya aku ya dikabulkan juga doaku. Meskipun aku minta doa malam, puasa, mogok makan. Kenapa dikatakan mogok makan? Karena puasanya tidak disuruh Tuhan. Puasanya hanya pokoknya aku ini biar disayangi Tuhan. Aku tak mogok makan, gak usah makan wis. Kalau malam aku pokoknya mau nangis gulung-gulung minta berkatnya sampai nanti Bapak itu pasti kasihan sama aku. Gitu ya. Kalau anak-anak ya boleh gitu ya. Kalau masih anak-anak, coba anak-anak itu kalau dibawa ke toko mainan, Mama, aku minta mobil-mobilan ini. Jangan, nah ini mobil ini tidak dijual, enggak itu dijual. Padahal itu alasan ibunya. Enggak, pokoknya aku minta ini. Kalau enggak dikasih gulung-gulung di situ, ibunya malu enggak? Malu, akhirnya ya sudah, ya sudah, sudah. Kasih, kasih, kasih. Ya, aku minta es ibu. Enggak boleh nak kan. Nanti kalau engkau makan es, nanti pilek, batuk. Enggak apa-apa, pokoknya aku mau. Iya, dan sebagainya gitu. Wah, gulung-gulung. Pokoknya sampai dikasih. Ibunya malu enggak? Malu kan? Ya sudah, mau. Ambil-ambil, satu-satu. Wah, enggak mau satu, dua ya ibu. Kasih dua. Enggak apa-apa, wis. Iya, ya, kasih. Daripada malu sama orang. Dikira orang tuanya enggak punya duit gitu loh. Tapi apa yang terjadi ketika dia minum es itu dia batuk, pilek, orang tuanya tinggal. Nah, ibu bilang apa? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini satu gambaran saja. Kadang-kadang seseorang meminta itu dengan paksa. Sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan program yang ada di logikanya, tidak mempedulikan kehendak Bapak. Dipikir Bapak itu pelit, dipikir Bapak itu tidak mendengarkan dia.
Dipikir Bapak itu acuh tak acuh tentang doanya, tidak peduli. Gitu ya. Padahal sebenarnya Bapak itu memberikan yang lebih banyak lagi. Apa yang Bapak punya itu punyamu. Jadi, apa kepunyaan Bapak? Langit, bumi, dan seisinya, emas, perak, kekayaan di gunung-gunung, emas perak di seberang lautan, bahkan firman Tuhan katakan harta kekayaan orang fasik disediakan untuk orang-orang benar. Siapa orang benar? Orang benar adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, jadi bagaimana? Firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah. Ini rahasia besar, Bapak Ibu. Jadi kalau firman itu terus di dalam kita, maka yang ada ini adalah firman ini, di sini kan ada rohnya Yesus. Roh Tuhan Yesus itu semakin lama semakin besar. Firman ini tinggal di dalam sini, maka pikirannya yang ada adalah bukan pikiran dagingnya, tetapi pikiran Kristus. Semua keinginannya, keinginan Kristus. Bahkan karakternya, karakter Kristus. Bukan karakter seperti anak-anak yang suka memaksa maunya sendiri, tidak paham apa yang jadi kemauan bapaknya. Jadi, seseorang yang sudah ikut Tuhan Yesus, dia wajib untuk bertumbuh. Bertumbuh terus, tidak sebagai hanya anak-anak saja. Dia bertumbuh, rohnya ini bertumbuh, maka dia mulai pahami kehendak dia. Tuhan Yesus itu apa? Firman. Firmannya tinggal di sini. Jadi belajar tentang firman, terus naikkan level roh lebih tinggi, terus cari kebenaran itu, pahami apa yang menjadi kehendak Bapa. Pokoknya Bapak Ibu kalau hidup menurut instruksi Roh Kudus, menurut kehendak Bapak itu enak banget. Nggak ada pikiran stres Bapak Ibu. Sebelum kita minta, itu Tuhan sudah kasih. Kita masih baru berpikir, Tuhan sudah sediakan. Kita mempunyai rencana-rencana. Itu sebenarnya rencana yang disertai Tuhan. Rencana sesuai dengan pikiran Kristus, keinginan Kristus, maka itu dapat berjalan dengan lancar. Gitu ya, Bapak Ibu, itulah Bapak Ibu. Jadi kita ini dijadikan ahli waris. Kadang-kadang orang-orang itu, kadang-kadang orang yang sudah ikut Tuhan Yesus nggak sadar. Milikilah kesadaran ini. Bapak Ibu, saya bersaksi sedikit ya. Jadi ketika sebelum pemuritan itu, kehidupan kami ada di dalam posisi yang sangat sulit. Dalam semua bidang. Saya sampai bingung. Baca firman sudah, ngerti firman, seolah-olah pede banget ya Bapak Ibu ya. Kayaknya sudah firman itu ada di sini gitu loh. Ternyata itu saya harus banyak belajar. Tetapi ketika saya belajar pemuritan ini, saya mau diubah. Roh Kudus, silahkan. Engkau yang membersihkan pikiran daging ini. Pikiran daging kan penuh segala macam-macam ya. Semua keinginan, kehendak, motivasi, cita-cita, ambisi, rencana-rencananya sendiri. Itu maunya itu berjalan sesuai pikirannya. Apalagi kalau orang itu pinter Bapak Ibu. Wah, rencana harus sesuai dengan planningnya, sesuai dengan apa namanya programnya, tidak meleset sedikit pun. Nah, itu dulu, saya juga dulu terstruktur pikirannya gitu Bapak Ibu. Jadi biasanya yang agak pinter itu agak-agak lambat itu ya untuk memahami kehendak Tuhan. Tetapi kalau sudah bisa memahami kehendak Tuhan, dia akan melesat seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Tuhan mau pakai luar biasa gitu ya. Nah, terus saat itu Bapak Ibu saya baru menyadari, wah ternyata ini adalah masih selama ini berjalan dengan pikiranku sendiri, programku sendiri. Baik Tuhan, aku mau belajar. Roh Kudus silahkan, aku mau didandani. Lalu bersihkanlah semua pikiran daging, keinginan daging, karakter daging. Cabut saja Roh Kudus sampai ke akar-akarnya. Wah, saya sering menirukan doanya Pak Andres itu. Ayo brodoli semua. Brodol semua keinginan dagingnya, karakter daging. Rasa minteri diri sendiri seperti pinter sendiri itu. Ayo semua sombong-sombong bangga diri itu keluar gitu ya. Cuci dengan air yang hidup. Gitu ya. Nah, sejak saat itu.
Firman itu boleh masuk dan mendandani. Sejak saat itu berjalan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, ayo kita berjalan dengan Roh Kudus. Hari ini adalah banyak sekali yang mengguncangkan perkara-perkara yang menggemparkan. Tetapi jika Bapak Ibu, Saudara dan saya berjalan bersama Roh Kudus, tidak akan ada yang membahayakan kamu, kata firman Tuhan begitu. Ya, kita ini anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Apa yang Bapak punya itu punyaku. Jadi tak perlu lagi meminta-minta, tetapi apa? Ambil. Jadi kalau tadinya minta berkati, sekarang mulai memberkati. Yang tadinya memerintah Tuhan mulai kuasa, otoritas, dan kuasa dari Tuhan Yesus ada di dalam sini. Karena Tuhan Yesus ada di dalam kita, kita mulai pakai kuasa itu, kita memerintah bersama Yesus. Ya, baik Bapak Ibu, puji Tuhan kiranya firman Tuhan ini menjadi aliran-aliran air yang hidup yang dapat terus memancar di dalam hati Bapak Ibu. Dan firman Tuhan ini dapat menjadi firman yang tajam, yang sanggup membebaskan semua belenggu-belenggu, merontokkan selubung-selubung, bahkan melepaskan semua ikatan-ikatan, bahkan semua yang ruwet-ruwet pun bisa diurai oleh firman Tuhan ini. Ya, kebenaran memerdekakan kita. Kebenaran apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, berkat Tuhan melimpah-limpah atas kita semuanya. Shalom. Saya kembalikan pada Bu Yuda ya. Ya, terima kasih Bu Leli. Puji Tuhan ya. Luar biasa. Hari ini kita diingatkan lagi ya bahwa kita ini adalah ahli waris. Puji Tuhan sekali kalau kita hari ini benar-benar bisa belajar. Tadi Bu Leli sudah menjelaskan. Jadi pengertian bahwa kita adalah anak Allah itu sangat penting. Kalau kita nggak pernah mikir bahwa kita adalah anak Allah, cara berpikir kita tuh yang tadi dibilang sama Bu Leli, kayak hamba yang bolak-balik cuma minta-minta aja. Tetapi kalau kita sudah sampai di titik pengertian, ya pembaharuan akal budi di mana kita adalah anak Allah. Nah kalau kita anak Allah yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Leli apa? Bahwa kalau kita anak Allah itu, kita tuh kayak punya bapak aja. Jadi kita bisa datang, Bapak, saya nih lagi perlu nih, tapi nggak usah minta-minta, boleh kan yang tadi dibilang Bu Leli ya, boleh kita minta, asal kita ada syarat dan ketentuan berlaku ya tadi yang dibilang ya, tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, itu syaratnya. Nah, kenapa kita perlu minta? Karena Allah Bapa itu memang perlu yang namanya alasan untuk memberikan. Memang perlu yang namanya istilahnya suatu ada permintaan dulu baru diberikan gitu. Tetapi bukan, kembali lagi ya, bukan minta-minta. Jadi benar sekali hari ini dikasih tahu sama Bu Leli, diingatkan lagi bahwa kalau anak itu memang harus bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh gitu kan, nanti anak itu bisa menjaga nama baik orang tua. Ya, menjaga nama baik orang tua itu gimana? Ya, kalau kita mengaku bahwa Bapak kita di sorga adalah Bapak kita jaga nama baik Bapak kita. Kita punya kakak sulung, namanya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ngakunya anak Allah, harus berlaku seperti anak Allah, bertingkah, berbicara, ya perbuatannya semua seperti anak Allah. Yang tadi disampaikan oleh Bu Leli sebagai mencerminkan karakter Yesus. Nah, karakter Yesus itu adalah membawa apa yang Allah punya, gitu kan, sehingga orang bisa melihat ada Tuhan di dalam hati kita. Jadi hari ini kita benar-benar diingatkan lagi sama Bu Leli, terima kasih. Kalau kita adalah anak ya, pasti Bapak kita tahu ya apa yang diperlukan. Bahkan sudah menyediakan. Itu adalah janji di dalam firman-Nya. Kemudian saya juga mencatat bahwa kalau jelas-jelas ya kalau anak pasti dapat warisan gitu kan, ahli waris orang tuanya, berhak memiliki kekayaan orang tuanya, dan itu adalah janji-janji Allah. Makanya kita kenapa perlunya belajar firman Tuhan supaya kita tahu janji-janji Allah di dalam firman-Nya, sehingga
kita bisa memperkatakan terima kasih Tuhan, aku sudah menerima janjimu, kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima janjimu yang ini, yang ini, yang ini. Sebutkan saja firman-Nya. Karena itu kita sudah menerimanya dan kita harus bersyukur karena itu. Ya, ya. Kemudian disampaikan tadi bahwa waktu kita juga menjadi anak Allah, kita itu juga mulailah memberkati, memberi berkat, bukan peminta berkat. Waktu kita memberkati, kita membuka pintu berkat. Ya, jadi hari ini benar-benar kita diingatkan lagi posisi kita sebagai anak Allah dan sebagai ahli waris. Jadi ini adalah sebetulnya menurut saya ini adalah kunci atau kunci yang paling penting di dalam revival total ministry. Pengertian mengenai anak Allah ini harus benar. Tanpa mengerti anak Allah, tidak ada perubahan. Karena apa? Balik lagi ke manusia lama, balik lagi, aduh Tuhan, saya ini siapa? Oh, saya ini sudah berbuat dosa, terus saja. Seperti itu. Tetapi kalau kita sudah mulai pengertian yang benar kita, bahwa kita diciptakan, kembali lagi ya, bahwa pada awal Tuhan menciptakan di dalam Kejadian ya, Kejadian 1. Mari kita menciptakan ya manusia menurut gambar dan rupa kita, ya kan? Itu awal penciptaan. Kita dijadikan anak Allah. Mulai saat itu kita diciptakan karena diciptakan serupa dan gambar. Karena yang menciptakan kan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya, yang menciptakan bersama-sama, sepakat kita ciptakan gitu kan. Nah, kita diciptakan sebagai ciptaan di mana kita nih dijadikan anak Allah. Nah, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga hubungan itu terputus istilahnya. Ya, waktu Tuhan, karena hubungan itu terputus, manusia banyak berbuat dosa, kemudian Allah Bapa mengirimkan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Dan di situ dikembalikan posisinya menjadi anak Allah. Waktu kita ditebus oleh darah Yesus, kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis, kita dikembalikan menjadi anak Allah. Nah, inilah pentingnya pengertian. Kalau kita sudah ditebus, kita sudah bertobat, kita sudah mengaku Tuhan Yesus punya kelahiran baru, kita sudah dibaptis, mindset kita harus benar. Kita ini sudah anak Allah. Jadi kita bukan peminta lagi, kita juga bukan hamba yang meminta seperti itu, tetapi kita benar-benar anak Allah. Ya, baiklah. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita berfoto sebentar. Bapak Ibu dipersilahkan buka kameranya sebentar, kita abadikan acara RRS pada hari ini. Silahkan. Ada lagi yang bisa buka kamera? Mari berfoto sebentar seperti biasa. Nanti saya hitung 2 kali. Ya, saya foto 2 kali. Sudah semuanya? Ada lagi yang bisa buka kamera? Sudah siap semuanya? Oke, siap ya. Senyum terbaik termanis. Oke, 1, 2, 3. Sekarang boleh ganti gaya. Senyum terbaik termanis. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sekarang kita persilahkan Buning mau menambahkan sesuatu. Monggo Buning. Sudah terlalu lengkap itu tadi, luar biasa. Terima kasih Bu Leli, hikmatnya Tuhan mengalir luar biasa. Saya hanya mau menyampaikan sedikit karena sudah dilengkapi Bu Leli tadi. Pokoknya sudah penuh lah pokoknya. Menjadi ahli waris itu berarti kita memang harus meninggalkan mentalitas hamba dunia. Ya, karena kita kan terus mentalnya tadi kan mengais-ngais berkat, terus kita peminta-minta berkat atau jadi juragan tadi loh. Itu jadi kita memang harus mau meninggalkan mentalitas hamba dunia. Terus kita harus meninggalkan mental pengemis berkat ya. Tadi yang dikatakan Tuhan minta ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong Tuhan tolong. Lontong Tuhan ya, itu yang kita harus segera tinggalkan ya. Terus kita pokoknya fokus pada kehendaknya Bapa, bukan kehendak
mauku, bukan berfokus pada mauku begini, harus ngatur Tuhan, karepku begini. Lah itu yang harus kita tanggalkan. Karena kalau kita tidak menanggalkan itu, ya kita tidak mempunyai mentalitas kerajaan surga, tetapi mentalitas pengemis berkat. Nah itu, jadi cara ngomong kita sudah harus mulai berubah. Artinya kita ini harus sadar bahwa posisi kita ini memang posisi anak Allah, bukan posisi pengemis, bukan posisi pengais berkat. Itu jadi cara pandang kita supaya Tuhan itu menyatu. Kita tuh sadar bahwa kita tuh harus menyatu dengan Tuhan, karena kita ini sudah mempunyai kodrat ilahi. Itu loh, kodrat ilahi kan dari kita, dari berbuat yang tidak benar, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan sampah dunia, itu kita diubah menjadi ahli waris kerajaan surga. Artinya kita benar-benar bertobat. Jadi tujuan Tuhan agar kita diubah untuk bisa jadi saksi, menjadi kesaksian yang hidup. Bukan kesaksiannya itu, oh aku tuh puji Tuhan dapat berkat duit, puji Tuhan aku dapat berkat beras dan lain sebagainya. Bukan itu kesaksiannya, tetapi kita kesaksiannya dari manusia daging, dari manusia yang mental pengemis tadi, diubah cara pandang kita, cara ngomong kita, cara berpikir kita ini sudah diubah menjadi ciptaan yang baru. Sehingga ketika kita kesaksian ketika kita terjatuh, bagaimana kita bisa bangkit kembali dan kita bisa kembali ke Tuhan, kita bisa masuk di dalam hadiratnya Tuhan lagi, itu bagaimana. Dan ketika kita tuh terjatuh, otomatis kan berkatnya itu kan yang kita pikirkan seperti yang Bu Leli katakan tadi, hanya berkat terus, padahal berkat itu adalah kehidupannya Tuhan. Nah, kita lupa di situ, sehingga kita harus ingat bahwa kita sadar kalau kita ini sudah menjadi ahli waris kerajaan surga, otomatis kita ini sudah dibawa Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dewasa, dan otomatis cara berpikir kita bukan ngomong tentang berkat lagi. Dan tujuan Tuhan agar kita diubah itu untuk apa sih? Untuk ini loh, menjadi surat yang terbuka, menjadi surat Kristus yang ditulis oleh Roh Allah sendiri, sehingga bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, terkadang kan sampai kita tuh tidak bisa dibaca orang, malah dibacanya, aku kalau deket sama Nining itu kok agamawi banget toh, bisanya hanya nyuruh ini, padahal dia sendiri tidak bisa melakukan. Nah ini kan kita terus akhirnya jadi batu sandungan. Jadi kalau kita mau menjadi ahli waris kerajaan surga, ya caranya kita ini diubah semuanya. Pola pikir lama, pola pelayanan yang lama, cara ngomong yang lama sudah harus diubah menjadi cara-cara kerajaan surga. Jadi kita ini benar-benar, oh kalau aku ketemu Bu Hilda, kalau ketemu Mami Wahyo, semuanya ini kok aku jadi tenang ya, aku jadi semangat ya, aku jadi gairah, aku ada harapan baru. Nah ini yang tujuannya tuh ada Yesus yang nampak di dalam kehidupan kita, dan ini yang dinamakan kita ini menjadi ahli waris kerajaan surga, karena cara-cara kita yang lama sudah harus dibuang. Kita di brainwash, pikiran kita di brainwash menjadi pikiran Kristus. Itu yang terutama. Jadi kita bukan lagi memakai cara-cara mentalitas pengemis, seperti anak yang hilang, seperti domba yang hilang, seperti dirham yang hilang itu. Dan itu kita benar-benar sudah berpindah wilayah, dari wilayah kutuk masuk ke wilayah berkat. Begitu Bu Hilda, terima kasih.
Terima kasih Bu Ning, benar. Waktu kita pindah dari wilayah kutuk ke wilayah berkat, ya memang berkat Tuhan lah ya. Tuhan sudah memberikan kita berkat gitu. Kita tinggal mensyukurinya kan ya, dengan mengucap syukur ya. Seolah-olah kita sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Oke. Bu Betsy mungkin ada yang mau ditambahkan? Boleh, silahkan. Ya, makasih sebenarnya luar biasa. Makasih Bu Leli ya sudah mengingatkan kembali, bahkan membuat kita ingat lagi status kita tuh ternyata ahli waris. Kadang-kadang suka lupa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah menurut saya ya, memang yang itu penting, tapi bagi saya pada saat kita menyadari kita sudah berpindah dari anak-anak dunia menjadi anak-anak kerajaan Allah, jadi ahli waris, yang pasti kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh. Sehingga orang-orang di sekeliling kita boleh melihat buah Roh yang ada pada kita. Buah Roh apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu terpancar keluar. Karena orang-orang di sekeliling kita itu tidak memiliki apa yang dibilang buah roh ya, karena buah roh ini adalah dihasilkan hanya oleh orang-orang yang hidup di dalam dan dipimpin oleh Roh Kudus ya. Di luar sana mereka tidak mengenal ini semua bersyarat kalau di luar sana. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita ini dan juga ahli warisnya, kita ini memiliki buah roh yang tidak bersyarat ya, dan itu dunia melihat perbedaannya yang luar biasa. Saya rasa itu saja Mbak Hilda. Terima kasih Bu Leli. Oke, terima kasih Bu Betsy. Saya jadi keingat satu lagi. Bapak Ibu pernah tahu ya namanya ahli waris di dunia. Orang kalau misalnya ada yang udah meninggal, pasti ada ahli warisnya. Bener nggak? Pernah nggak kepikir ahli waris itu cuma terima doang? Enggak ternyata. Tahu nggak kalau Bapak Ibu jadi ahli waris, biasanya kita pikirannya cuma hak, waduh puji Tuhan, semuanya yang punya bapakku jadi punya aku. Tapi lupa, bukan cuma hak, tapi ada kewajiban yang harus dilakukan. Kewajibannya apa? Contoh, yang tadi ya, kadang-kadang saya suka ngobrol sama teman. Seperti tadi ngobrol sama Eli juga. Contoh, punya rumah, orang tua punya rumah nih, mau misalnya meninggal orang tuanya, dihibahkan ke kita gitu kan. Berarti ada yang harus dibayar dong, pajak harus dibayar, diurusin ke kelurahan, ke sana, ke sini, ngurus segala macam itu harus dilakukan. Itu jadi ada step-step yang harus dilakukan. Ada bagian kita bayar harga, Bapak Ibu, sebagai ahli waris. Bahwa untuk menjadi ahli waris ini kita ada sesuatu yang memang kita bayar harga, bukan cuma istilahnya melakukan, kita pikir cuma terima berkat doang gitu kan. Tetapi ada sesuatu yang harus dilakukan, yang tadi dibilang bahwa sama boleh ya, waktu kita ngebahas sama Bu Nini tadi ya, bahwa kesehatan harus diusahakan, keselamatan harus dikerjakan, yang tadi Bu Leli bilang ya. Nah itu bagian yang harus kita lakukan. Jadi itu jangan dilakukan. Kemudian memelihara apa yang diwariskan, ya enggak? Kalau ahli waris itu harusnya punya kewajiban dong. Orang saya diwarisin misalnya kendaraan. Loh, kendaraannya harus dipelihara dong gitu kan. Kendaraannya harus apa itu, kalau dipelihara dengan baik supaya kinclong, supaya tetap bersih, supaya nyaman, supaya enggak mogok. Itu ada bagian yang harus kita pelihara dengan baik itu istilahnya. Jadi memang tidak istilahnya bukan cuma hak doang, tapi ada kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita sebagai ahli waris, jangan lupa ya, sama-sama ada hak, ada kewajiban, yuk sama-sama lakukan. Sesuai apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kenapa kita perlu belajar firman Tuhan, kita tahu janji-janjinya, kita bisa memperkatakan janji-janji Tuhan bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah gitu, yang untuk janji-janji yang sudah yang sudah diberikan pada kita. Oke, baiklah kalau begitu. Baik Bapak Ibu ya, kalau mungkin ada pertanyaan dari ada satu pertanyaan mungkin seputar dengan ahli waris ini. Boleh, silahkan dibuka aja mic-nya, silahkan ditanyakan. Silahkan Bu Ingrid mau bertanya sesuatu? Boleh Bu Ingrid kalau mau nanya.
Ada yang lain juga boleh, ada. Atau mau kesaksian seputar dengan topik ahli waris ini, boleh. Adakah? Dibuka aja mic-nya bisa kok. Silakan. Oh iya, Ada yang yang mau oh tanya Pak Bu, Bu Ami. Boleh Bu Ami, silakan. kan ahli waris itu juga dia perlu yang namanya apa namanya dewasa itu Betul. baru boleh mendapatkan warisnya itu Bu, iya kan? Setuju sekali benar. Hanya yang dewasa yang bisa mendapatkan Oh, haknya. Setuju Ibu. Betul sekali. itu aja Bu. Oke, itu aja. Oke, benar sekali Bu Ami. Terima kasih udah diingetin bahwa kalau anak-anak ya belum bisa mewarisi. Yang tadi dibilang bahwa kalau kita bertumbuh dan semakin dewasa, kita punya hak waris tersebut. Kalau enggak yang tadi dibilang, kalau kita tidak istilahnya tidak tidak dipenuhi ya istilahnya, tidak dipenuhi syaratnya adalah apa? Dipenuhi oleh kalau engkau tidak tinggal di dalam aku dan di dalam firmanku, nah gitu kan. Nah itu nggak akan mendapatkan yang dijanjikan oleh Tuhan gitu kan. Itu belum jadi ahli waris, benar banget. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Leli, silahkan. Iya, jadi yang menerima ahli waris itu adalah yang sudah akil balik. Jadi kalau masih anak-anak sih boleh kayak tadi gulung-gulung minta-minta ya dikasih gitu ya, tapi ada resiko yang di ini. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita memang harus bertumbuh. Nah, untuk mendapatkan harta yang sesungguhnya gitu. Kalau dia masih belum dewasa, masih memang harus ada pengampu. Di firman Tuhan dikatakan kalau sudah akil balik. Akil balik itu apa? Tumbuh dewasa, ya. Jikalau kita mengalami apa kepenuhan Kristus, maka tadi firman itu tinggal di dalam kita. Jika firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, nah itu mintalah apa saja yang kau itu akan diberikan. Karena apa? Dia yang di dalam dia adalah Kristus. Ketika seorang mengalami kepenuhan Kristus, dia akan mengalami pertumbuhan roh yang begitu pesat. Dia akan tumbuh menjadi dewasa, dewasa rohani. Nah, itu jadi dia nanti akan dapat bisa apa ya? Dia bisa memperoleh harta itu yang sesungguhnya. Nah, terus kalau saya sih implementasinya bagaimana kayak gitu ya? Seseorang mungkin berdoa, minta ini, minta itu gitu ya. Kok lama sekali nggak dikasih-kasih gitu ya. Tuhan tuh masih mau menunggu gitu. Penuh nggak firman itu di dalam itu. Kalau tiba saatnya, eh, Tuhan sudah melihat bahwa manusia roh itu menjadi dewasa, itu kita bisa mengambil apa yang menjadi bagian kita. Itu ya. Saya kasih testimoni sedikit itu ya. Jadi saya dulu itu nggak tahu ya, pokoknya minta aja untuk pemulihan dalam keluarga itu. Bapak Ibu masih lebih sejahtera dari saya gitu ya. Saya sama sekali ada di dalam garis di bawah minus gitu ya. Bahkan untuk makan saja tidak bisa. Tapi apa yang dilakukan gitu ya. Saya bersyukur menyembah Dia lalu pengakuan iman. Nanti satu saat kita akan bahas pengakuan iman. Nah, setelah itu belajar firman terus di pikiran ini. Saya tidak membiarkan pikiran itu melenceng sedikit pun. Kalau mulai pikir sibuk, aku cuci dengan air yang hidup, kembali ke firman. Hati kalau sudah mulai berpikir yang aneh-aneh, mulai takut, cemas, khawatir, kembali ke firman Tuhan. Puji Dia, sembah Dia. Terus itu yang kami lakukan. Ternyata apa? Saat itu pintu-pintu berkat itu terbuka. Memberkati, walaupun itu dengan perkataan, tapi itu terjadi di alam roh, itu terjadi di alam materi. Nah, itu terjadi ketika aku memberkati si A, si B tidak lagi minta berkat. Ternyata berkat itu mengalir. Gitu ya. Satu saat, Bapak Ibu, satu saat saya sangat bingung gitu ya. Lalu saya telepon Pak Andreas. Pak Andreas itu ada di mall sama cucunya Kak waktu itu. Saya bilang, Pak Andreas gimana ini? Ada apa Leli gitu? Ini Pak, ini sudah seperti itu ya curhatan sama bapaknya gitu ya. Lalu iya ya ya sudah ayo kita doa gitu.
Lalu Pak Andreas bilang gini, Leli, kamu pikirannya jangan usrek saja, katanya gitu. Usrek gimana Pak? Gitu. Usrek saja pikiranmu, merancang-rancang sendiri bagaimana caranya ini supaya dapat terobosan ekonomi ini. Bagaimana caranya supaya mendapat berkat ini. Bagaimana caranya supaya aku dapat makan, gak gitu kan? Gitu ya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lalu Pak Andreas bilang gini, sudah kamu duduk saja menyembah. Gitu. Terus saya gini, emang iya Pak, duduk menyembah, memuji dia, terus berkat datang sendiri. Gitu. Pak Andreas bilang, iya, katanya gitu, yap, itu kan bahasanya mesti gitu, yes, gitu. Saya gini, wah saya tidak berbantah-bantah, saya langsung bilang, amin, yes, saya mau ikut apa yang sarannya guru saya waktu itu ya. Lalu saya duduk menyembah, saya katakan, haleluya, engkau baik, engkau dahsyat, menyembah pun diajari Tuhan mengatakan perkataan iman seperti tadi waktu sharing di awal ya Bu Ilda. Saya katakan, terima kasih Bapak, aku anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Siapa bilang aku nggak punya duit? Omong kosong gitu ya. Yang namanya duit, uang kontan, cek mengalir, melimpah-limpah untuk menolong orang banyak. Itu ada di bukunya Pak Andreas, judulnya Hidup Dalam Berkat. Nah, terus saya gini, Pak Andreas, emang iya gitu? Saya gini, enak, Pak Andreas kan hamba Tuhan. Nanti kan dapat persepuluhan, Pak. Dari mana datang langsung kasih amplopnya, gitu ya. Lah terus saya ini pegawai, gimana Pak? Itu, apa itu berlaku untuk saya? Jadi Pak Andreas duduk satu saat itu, saya jongkok di depan Pak Andreas, saya berlutut depan Pak Andreas gitu. Pak Andreas jawab, yes, itu juga berlaku untuk kamu. Saya ini, yang gajiannya cuma 1 bulan sekali, itu terjadi pada saya, untuk saya juga, yes, katanya gitu. Lalu terus apa yang saya lakukan? Menyembah perkataan iman. Saya baca bukunya Pak Andreas. Jadi Bapak Ibu saya pemuritan mau pulih dengan cepat. Ikuti pemuritan. Baca bukunya Pak Andreas itu. Dengarkan khotbah-khotbah yang ada di ini. Stop, berhenti, dengarkan semua yang negatif. Yang pokoknya menjadikan bocor itu. Stop. Nah, fokus di situ. Saya perkatakan perkataan iman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu berlimpah-limpah, bahkan berlimpah-limpah sisanya. Gitu ya. Siapa bilang aku punya hutang? Omong kosong. Jangankan hutang duit. Hutang dosa saja dibayar. Apalagi hutang duit. Saya gini, wah, haleluya. Saya teriak-teriak sendiri Bapak Ibu. Haleluya, siapa bilang aku punya hutang? Nanti orang kering. Bu Leli, kapan bayar hutangnya ini? Tagihannya sudah datang. Saya berkata gini, Tuhan Yesus, itu telepon diangkat enggak? Diangkat enggak? Kalau Roh Kudus bilang, gak usah diangkat. Tak biarin aja Bapak Ibu. Sampai kondisi sekritis itu. Gitu ya. Nanti kalau kering udah, apalagi di depan teman-teman saya guru, wah ada yang penagih hutang. Wah, Leli nih saya bilang, oh aku nggak malu, siapa bilang aku punya hutang. Itu kan hutangnya Tuhan Yesus itu. Saya gitu. Yesus di sini dan semua hutang sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus nggak hutang lagi. Wah, itu nanti jadi malu. Siapa bilang aku malu? Tuhan Yesus itu sudah menanggung rasa maluku di atas kayu salib. Dia ditelanjangi itu. Itu kan untuk menanggung malu kita. Gitu. Saya selalu berkata begitu. Jalan di rumah. Saya katakan, terima kasih Bapak, berkat-Mu berlimpah-limpah untuk menolong orang banyak. Gitu. Nah, sampai Bapak Ibu kalau saya bangun pagi gitu ya. Saya bangun pagi itu eh, apa buka pintu, kan firman Tuhan katakan susah payah tidak akan menambahinya, hanya berkat Tuhan yang menjadikan seorang menjadi kaya, dan berkat itu diberikan kepada anak-anaknya ketika anaknya sedang tidur. Jadi kalau aku bangun, saya bilang gini, buka pintu, selamat datang berkat, silahkan masuk. Ya, kayaknya orang ini, wah Bulali aneh nih. Tapi betul itu saya lakukan Bapak Ibu. Nah, hingga satu saat Tuhan kasih vision. Lalu ketika saya tidak punya uang gitu ya. Uang saya tinggal 20.000. Saya ingat waktu itu dompet saya merah. Tapi apa Tuhan tuh lu suruh menabur Bapak Ibu. Segini, Leli kasih ibu itu. Saya gini, saya nggak jawab. Berapa Tuhan? Sekian. Semua Tuhan. Iya.
Saya nggak mengeluh, Bapak Ibu. Saya tinggal say yes, just say yes. Saya bilang, siap Tuhan. Saya tabur. Sebentar lagi, pintu saya diketuk orang. Tok, 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 Bu Leli, ini. Ada dari mana, dari mana. Hingga satu saat, Bapak Ibu, saya tidak pernah berpikir. Bahkan kalau dipikirkan itu nanti tidak akan bisa keluar dari persoalan kutuk-kutuk hutang dan kemiskinan. Karena ternyata ada perjanjian darah yang harus saya selesaikan. Itu Bapak Ibu ya, itu ngerti ketika di pemuritan ini. Tetapi harus dikerjakan kan. Nah, hingga satu saat ketika saya terus pengakuan iman dan saya katakan bahwa aku anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Itu ya. Siapa bilang aku tidak punya rumah? Omong kosong. Jangankan rumah di bumi, rumah di sorga jadi kasih. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, jadi semuanya yang terjadi dalam hidup saya semua karena anugerah. Jadi pekerjaan saya sekian tahun itu karena seperti diterbang di bawah angin karena apa? Tidak mengerti firman. Gitu terlalu pede Bapak Ibu karena dulu aktivis di satu pelayanan, kayaknya sudah benar-benar sempurna gitu ya, udah kayaknya wah luar biasa kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata firman ini adalah kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan. Dan yang penting adalah praktek. Silahkan praktek Bapak Ibu. Tadi Bu Hilda katakan, semua perkataan, semua pikiran itu juga eh, di berlaku seperti seorang ahli waris, seorang yang dari perkataan juga itulah. Terus bagaimana kalau kita apakah nggak boleh ingin, nggak boleh minta? Boleh, tapi katakan bahwa itu adalah kita mengambil. Sejak saat itu saya tidak minta, tapi saya ambil. Kenapa saya ambil? Karena berkat itu sudah ada di dalam sini. Lah wong pabrik berkatnya di sini. Tuhan Yesus sumber berkat di sini. Jadi berkat itu sudah ada. Jadi setiap hari tinggal bertanya. Tadi yang disampaikan Bu Betsy. Bahwa hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ketika bangun tidur tanya Roh Kudus, aku harus bagaimana? Nah, ketika punya duit, ketika punya uang saya tinggal, Tuhan Yesus, ini kan punyamu ini. Dikemanakan ini uang ini? Karena saking banyaknya yang harus dipenuhi, Bapak Ibu bingung kan? Mana dulu? Mana yang harus dibayar? Dibawa kemana ini? Bayarkan A, bayarkan B, kasih Ibu A, kasih Ibu B. Gitu Bapak Ibu. Sejak saat itu saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dan selama melayani Tuhan, itu Tuhan pulihkan. Jadi melangkah dulu. Kadang-kadang orang kan minta berkati dulu baru aku melayani. Gitu, tapi melangkah dulu. Saya melayani, nggak bisa ya dengarkan dulu. Gimana caranya ini? Ngomongnya ya masih au au gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang saya bicara satu kalimat yang saya layani jadi ganti ngotbahin saya gitu ya. Tapi puji Tuhan gitu ya. Nah, tapi sejak saat itu ketika kita berjalan, Tuhan pulihkan. Ingat nggak ketika Tuhan Yesus memulihkan tangan orang yang lumpuh, orang yang tangannya mati separuh. Tuhan berkata, ulurkan tanganmu. Tuhan Yesus tahu kan kalau tangannya itu lumpuh, nggak bisa diulurkan. Tapi Tuhan mau ulurkan tanganmu. Dan orang ini tidak banyak membantah, tidak banyak menganalisa. Dia mengulurkan tangannya. Selama dia mengulurkan tangannya itu sembuhlah dia. Gitu. Ya jadi melangkah. Pengakuan iman saja tanpa melangkah, tanpa tindakan itu fantasi. Ilusi aja gitu ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi praktek dan lakukan. Ketika ada instruksi Roh Kudus, harus bagaimana? Kerjakan. Itu cepat sekali Bapak Ibu. Sudahlah di luar dugaan. Tadi sharingnya Ibu siapa yang belum lulus-lulus tadi itu? Bu, hmm, Pilih. Bu Eli ya kalau nggak salah ya. Bagaimana cara berdoanya? Ubah cara berdoanya. Bukan katakan Tuhan buat ini supaya ini. Minta pelayanan malaikat, terus ajari, suruh ngajari itu. Malaikat tuh banyak yang ahli kayak gitu. Ya, berkati. Mungkin dosennya diberkati sehingga hatinya menjadi lembut, menjadi murah hati dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang rencana itu bukan rencanaku sendiri. Roh Kudus sudah mengatur waktunya sehingga dapat selesai tepat pada waktunya. Gitu. Ya, saya rasa itu Bu Hilda. Wah, panjang lebar Oke. ini.
Terima kasih Bu Leli, makin lengkap dengan kesaksian, semakin kita juga tahu kita harus prakteknya seperti apa ya. Ya itulah kita saling sharing, kita belajar di Revival Restoration Service ini supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan karena kita adalah mempelainya, ya kan? Mempelainya Tuhan Yesus supaya apa kita sampai tuh di sana. Kalau kita tidak serupa, tidak berubah, nggak akan bisa nyampe sana. Oke, baiklah. Ini karena waktunya sudah mepet, silakan Bapak Ibu ya sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi doa. Buat teman-teman yang ada di Zoom ini, ya ataupun yang mendengarkan Zoom ini, terima kasih sudah belajar bersama. Tinggal kita praktekkan bagaimana kita menjadi ahli waris, ya. Tetap belajar, tetap berdoa, tetap bertumbuh. Baiklah, sampai jumpa di Senin yang akan datang di RRS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.